biasa mengantarkan makanan untukku, begitu mulia dia. Makanan yang diberikan kepada aku langsung disuapkan. Makanan yang diberikan kepada aku ketika aku makan gak perlu lagi mengunyahnya. Begitu lembut hatinya, begitu lembut dia memberikan makanan itu dan menyuapkan makanan itu untukku. Tetesan air matanya Abu Bakar tak terbendung lagi, karena ternyata begitu mulianya baginda Rasulullah SAW. Makanan itu bukan hanya sekedar diberikan jemaah yang dimuliakan Allah, tapi makanan itu langsung disuapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanan itu gak perlu lagi dikunyah oleh Yahudi yang sudah tua itu, jemaah yang dimuliakan Allah, karena sudah diharuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Padahal itu Yahudi, bukan Muslim, bukan beriman. Kepada Yahudi aja Rasulullah sikapnya begitu, apalagi kepada istri dan anak-anaknya. Ya kita jangankan sama anak sama istri kita, sama orang tua pun kadang bentah-bentah. Sama orang tua pun kadang ngomongnya nauzubillah kasarnya luar biasa. Baru aja ekonominya lebih besar, lebih banyak duitnya daripada orang tuanya, tapi sikapnya kepada orang tua seolah-olah dialah yang punya segala-galanya. Baru aja dapat SK-nya, tapi cara bicaranya, sikapnya, ngomongnya sangat keras kepada orang tuanya. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baginda Rasulullah SAW, tauladan, qudwah, uswah. Apa jawaban Abu Bakar? Benar wahai saudara, saya bukanlah orang yang biasa yang mengantarkan makanan untuknya. Lalu Yahudi bilang, apakah engkau Muhammad? Apakah engkau Muhammad? Muhammad seorang pendusta itu? Apakah engkau Muhammad? Muhammad pembohong itu? Jadi ternyata selama ini ketika baginda Rasulullah SAW mengantarkan makanan itu, Yahudi itu selalu ngomong. Yahudi yang sudah tua itu selalu ngomel, yang selalu dia sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai saudaraku, jangan kau pernah berteman dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, penyihir, pembohong, jahat. Itulah yang dia sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW setiap pagi menyuapkan makanan untuknya. Tapi apakah baginda Rasulullah SAW marah kepadanya? Apakah baginda Rasulullah SAW benci kepadanya? Apakah ketika dia dihina, direndahkan, diejek, lalu Rasulullah berhenti menyuapkan dia makan? Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, sebanyak apapun mereka yang membicarakan tentang keburukanmu di luar sana, tentang sebanyak apapun kejelekan mereka untukmu yang dia buat untuk menghancurkan dirimu, menghancurkan karirmu, membinasakan hidupmu, mengambil hartamu, Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita, diam, sabar, sabar. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ketika kita ridho dengan ujian Allah, ketika kita ikhlas dengan cobaan yang Allah berikan, syukur ketika rezeki diberikan oleh Allah, pada saat itulah jasad ini insya Allah dengan izinnya tidak akan pernah terbakar dalam api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, mulia sekali akhlakmu, mulia sekali tutur katamu, lembut sekali hatimu ya Rasulullah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu, dari tempat yang mulia ini, dari rumah yang mulia ini ya Rabb, bantu kami bisa menauladani akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bantu kami ya Rabb, sebagaimana lembutnya Rasulullah SAW bertutur kata, sebagaimana lembutnya Rasulullah SAW ketika berbicara. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah lisan kami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak baginda Rasulullah SAW adalah sifat lain, sifat lembut. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kata baginda Rasulullah SAW lewat hadis an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi an taharramu alaihi an-nar." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku beritahu kepada kalian wahai sahabat? Maukah aku sampaikan kepada kalian wahai sahabat, siapa saja mereka orang-orang yang tidak akan pernah dibakar jasadnya di dalam api neraka jahanam? Maukah aku beritahu kepada kalian wahai sahabat, siapa mereka orang-orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah? Api neraka jahanam tak akan mampu membakar seluruh tubuhnya. Maukah aku beritahu siapa mereka wahai sahabat?" Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, beritahu kepada kami, sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Arifna, alimna ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami siapa yang jasadnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, qala ala kulli hayyin, ala kulli hayyin, ala kulli qaribin, wa ala kulli sahlin. Hanya ada 4 golongan, hanya ada 4 golongan, hanya ada 4 jasad, hanya ada 4 tubuh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka jahanam dan enggak akan pernah masuk ke dalamnya. Siapa mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama itu adalah hayyin, yang kedua adalah layyin, yang ketiga adalah qaribin, yang ketiga, yang keempat adalah sahlin. Ma huwa hayyin? Apa yang dimaksud dengan hayyin? Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskan, hayyin itu adalah orang-orang yang tenang hatinya, tentram jiwanya, dia yakin dan percaya atas semua takdir yang telah Allah berikan kepadanya adalah kebaikan. Ketika dia diberikan rezeki, dia bersyukur. Ketika dia diuji dengan musibah bala, maka dia bersabar. Dia tidak pernah iri dengki kepada tetangganya yang lebih kaya daripada dia. Dia gak akan pernah ngomongin tetangganya, saudaranya, kawan karib kerabatnya, walaupun kawan karib kerabatnya telah mengambil jabatannya, walaupun kawan karib kerabatnya senantiasa menjelekkannya, walaupun kawan karib kerabatnya senantiasa menzaliminya. Allahu Akbar. Mereka itu adalah hayyin, yang hatinya tenang lahir dan batin, yang hatinya tenang. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ciri-cirinya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang punya hati tenang itu ciri-cirinya, lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tak pernah berhenti dari istighfar, lisannya tak pernah berhenti dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Hatinya tenang, jemaah yang dimuliakan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dia tidak pernah cemburu kepada tetangganya, dia tidak pernah sakit hati kepada mereka yang membencinya. Dia senantiasa bersyukur atas ujian-ujian dan cobaan itu. Mereka adalah yang jasadnya tak akan pernah disentuh oleh api neraka jahanam. Biarkan mereka tidak suka kepadamu, biarkan mereka membicarakan aib keburukanmu, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan cinta dan kasih sayang. Bisa saja mereka belum mengenal, bisa saja mereka belum tahu kenyataannya. Itulah menjadi asbab mereka membicarakan keburukanmu. Sama seperti Yahudi yang diberikan makan oleh baginda Rasulullah SAW. Yahudi itu tak tahu kalau selama ini yang memberikan makan Nabi Muhammad, makan dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yahudi itu selama ini nggak tahu kalau yang menyuapkan makan dia itu selama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Abu Bakar memberikan makanan itu, dia merasa makanan itu diberikan dengan cara yang kasar. Yahudi bilang, sesungguhnya Anda, sesungguhnya Tuhan bukanlah orang yang biasa mengantarkan makanan untukku. Abu Bakar menjawab, benar wahai Yahudi, orang yang biasa mengantarkan makanan untukmu bukanlah saya. Di mana dia? Yang mengantarkan makanan untukmu yaitu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengantarkan dan memberikan makan untukmu telah meninggal kembali kepada Allah. Siapa dia wahai saudaraku? Dia bertanya Yahudi kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya yang selama ini memberikan engkau makan, yang selama ini menyuapkan engkau makan, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Yahudi itu meneteskan air mata. Saat itulah Yahudi itu betul-betul merasa bersalah.
dia tidak tahu sebenarnya siapa yang berbuat baik selama ini kepada dia. Makanya hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, biarkan mereka menyakitimu, biarkan mereka membicarakan aib keburukanmu, biarkan mereka memfitnahmu. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak tahu tentang dirimu. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah maafkan juga kesalahan mereka, orang-orang yang telah menzalimi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, yang tidak tersentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah layyin. Ma makna layyin? Layyin itulah yang lembut tutur katanya. Layyin itu adalah yang lembut cara bicaranya. Layyin itu siapa mereka? Yang lembut hatinya. Allahu Akbar. Tawadu, khusyuk, mulia sekali. Kalau berbicara itu nggak harus bentak-bentak. Walaupun dia bos, walaupun dia atasan, nggak harus marah-marah, nggak harus teriak-teriak sama bawahan. Nggak perlu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari ini kau ada di atas, tapi tak lama, sebentar lagi kau akan berada di bawah. Bahkan mungkin akan diinjak-injak. Maka nggak perlu sombong ketika jabatan diberikan kepadamu. Nggak perlu ngomong yang besar-besar dan kasar-kasar. Insya Allah dengan lembut pun semua orang dengar. Itulah layyin yang jasadnya tak pernah terbakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tak terbakar jasadnya di api neraka Jahannam, itu adalah qaribin. Siapa mereka? Mereka yang rajin silaturahim, mereka yang baik dengan tetangganya, mereka yang memuliakan sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah benci kepadanya. Dia berusaha untuk menjalin silaturahim. Siapapun yang dekat dengannya dia muliakan. Siapapun yang dekat dengannya, ketika dihinakan, ketika dijelekkan, dia bela. Siapa mereka? Mereka adalah qaribin, yang dekat dengan sahabat-sahabatnya, yang memuliakan sahabat-sahabatnya, yang tidak pernah benci kepada mereka yang membencinya. Itu adalah qaribin. Kemudian yang keempat, saudara yang dimuliakan Allah, mereka adalah sahlin. Siapa mereka? Mereka itu yang gak pernah menyusahkan orang lain. Mereka itu gak pernah memberatkan orang lain, gak pernah menyulitkan orang lain. Ketika dia butuh bantuan, dia tahu saat itu betul-betul membutuhkan, tapi dia tahu ada orang lain ternyata yang lebih butuh darinya. Dia nggak akan pernah meminta, tapi dia dahulukan saudaranya. Allahu Akbar. Ketika dia susah, dia tidak pernah sampaikan kesusahannya kepada orang lain. Ketika dia butuh, dia tidak pernah sampaikan kebutuhannya kepada orang lain. Ketika dia pingin, dia tidak sampaikan keinginannya kepada orang lain, sehingga dia tidak kelihatan kalau dia fakir. Dia tidak kelihatan kalau sebenarnya dia miskin. Dia tidak kelihatan kalau sebenarnya dia butuh. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang tidak pernah mau menyulitkan orang lain. Tidak sebagian dengan kita. Dikit-dikit pinjam duit, dikit-dikit pinjam uang, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu. Allahu Akbar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 sifat ini bagian daripada sifat yang Rasulullah SAW bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah berkah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah berhenti membicarakan kemuliaan akhlaknya. Dari atas mimbar ini khatib memohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampunkan hamba-Mu yang saat ini menyampaikan tausiah tentang Nabi Muhammad SAW, yang saat ini sedang menyampaikan khutbah tentang sosok Rasul Muhammad SAW. Ampunkan hamba ya Rabb. Sebenarnya hamba tak pantas membicarakan keutamaan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, karena takutnya hamba akan mengurangi nilai kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Kau ampunkan semua dosa-dosa kami yang hadir hari ini. Dimaafkan segala kesalahan dan kekhilafan seluruh jamaah yang hadir hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini hati memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah khutbah yang bisa khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil sehingga menjadi motivasi kita untuk terus semangat beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah usianya lanjut di atas 50 tahun, sudah ada di atas usia 60 tahun, bahkan mungkin ada yang hadir saat ini sudah mencapai usia 70 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari itu akan segera tiba, detik itu akan segera datang, malaikat itu akan menjemput, maut itu akan datang menghampiri kita. Siapkan
mungkin yang sudah di atas usia 50 tahun, yang sudah di atas 60 tahun, tidak harus lagi sibuk mengurusi dunia, tak harus lagi sibuk mencintai dunia. Siapkan diri sebaik mungkin untuk mencintai akhirat. Siapkan diri untuk membawa bekal sebanyak mungkin yang akan kita berikan kepada Allah nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang dalam waktu dekat ini, jika memang takdirnya, ajalnya tiba, kita mohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin ya rabbal alamin.